الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله قد جاء المختار ختاما نورا وهدى فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله قد جاء المختار ختاما نورا وهدى فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله طبت يا بدر التمام يا نبي سلام. Dari sini ke situ kan terjadinya. Ada tempat bisa helikopter. Ini adalah tangga untuk memasuki Ka'bah dari tahun 1240 Hijriah. Nah, pemirsa, ini adalah kotak penyimpanan barang-barang peninggalan Nabi dan para sahabat di dalam Baitullah. Kemudian ini adalah pancuran emas. Pancuran emas yang berada di tengah-tengah Baitullah, di belakang daripada pintu Baitullah. Nah, kemudian ini adalah bingkai Hajar Aswad. Rasulullah bersabda, Hajar Aswad nazala minal jannah. Batu Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Nah, ini bingkai-bingkainya. Disebutkan dalam hadis bahwa Hajar Aswad itu bagaikan seumpama tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyentuhnya atau beristilah bismillah Allahu Akbar, maka dia diberikan pahala bagaikan berjabat tangan dengan Allah dan merupakan tekad perjanjian untuk berbuat taat kepada Allah dan memohon pertolongan, taufik dan hidayahnya agar diberi istiqamah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kunci-kunci Baitullah yang dahulu. Nah, ya aksesoris Baitullah. Ini adalah dinding pintu Baitullah, dan ini adalah sulaman emas bercampur dengan perak setinggi sekitar 15 meter. Nah, kemudian ini juga pintu Baitullah yang sudah agak canggih. Ini pintu Baitullah. Aksesoris kunci pintu Baitullah dari zaman ke zaman. Ini tiang utama Baitullah, ribuan tahun yang telah lewat masih menggunakan fondasinya kayu. Ini pemirsa adalah Ustuana Baitullah, tiang Baitullah yang pertengahan, yang tertua yang ada di museum ini. Ini yang tinggi ini. Ini tiang tengah Baitullah yang ada di zaman para sahabat. Subhanallah, Masya Allah. Nah, ini fondasinya terbikin daripada semen batu. Ini adalah kiswah Baitullah yang paling awal di dalam Baitullahnya, dan juga ini adalah kiswah penutup daripada makam baginda Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah yang biasanya diganti dalam jangka waktu sekitar 2 tahun sekali. Nah, ini adalah kiswah Baitullah yang nomor 2-nya dari dalam. Kemudian kiswah yang paling depan ini. Kemudian ini setiap di sudut Baitullah bertuliskan ini. Bisa bertuliskan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim, dan seterusnya. Dan selalu berganti biasanya dari tahun ke tahun. Untuk kiswah Baitullah ini diganti setiap tanggal 9 bulan Dzulhijjah setiap tahun. Kalau untuk makam Rasulullah biasanya berkisar sekitar 2 tahun baru diganti. Turunan tutup Baitullah yang masih tradisional, belum canggih, belum menggunakan pabrik. Ini dari sana ke sini. Dan ini juga yang digunakan yang berwarna hijau ini pula menjadi tutup daripada makam baginda Rasulullah SAW, terdiri daripada bahan sutra yang sangat murni. Dan ini biasanya tutup Baitullah yang paling dalam. Kemudian kiswah Baitullah yang paling dalam ini. Kemudian yang nomor 2-nya adalah berwarna merah tua. Yang paling depan yang bisa kita lihat, saksikan dengan mata, itu berwarna hitam. Ini yang aslinya yang berada di makam Rasulullah SAW seperti ini. Jadi ini tenunan asli. Subhanallah.
Baik pemirsa, ini adalah Al-Quran yang suci, yang agung, yang mulia, yang ditulis oleh sahabat Rasulullah atau menantu Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah, Masya Allah, masih kita bisa saksikan sekarang ini. Ini dia. Di sini ada beberapa salinan fotokopi surat-surat kepada Rasulullah, kepada raja-raja yang terdahulu untuk mengajak masuk Islam secara damai. Dan juga bagian yang paling kiri ini adalah perkembangan penulisan mushaf Al-Quran dari zaman ke zaman. Subhanallah. Dan akhirnya sampai sekarang yang paling ujung sana, yang paling sempurna. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua betapa besarnya jasa para sahabat dan keluarga, dan bahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berjuang di waktu malam mereka menulis Al-Quran dan membacanya, di waktu siang mereka menghadapi peperangan yang sangat dahsyat sampai akhirnya hembusan napas yang terakhir. Subhanallah. Jazakallah ya Rasulullah min ummati Rasulika ya Rasulullah. Ada potongan-potongan yang bekas di makam Ibrahim. Kemungkinan umurnya sejak ditemukannya dari tahun 10 Hijriah. Sedangkan sekarang sudah 1437 Hijriah. Jadi sudah sangat-sangat lama sekali. Dan di sini dibilang rubbama kanat musbitah fi wajihat mabna. Jadi kemungkinan ini bisa jadi sudah ada dari zaman dulu lagi, sebelum dari 10 Hijriah yang lalu. Ini potongan-potongan ini sudah ada di tempat makam Ibrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini adalah sumur Zam-Zam aslinya loh, yang diangkat dari atas sebelum ada tenaga listrik yang bisa menarik air seperti sekarang ini. Nah, itu dengan menggunakan dengan menggunakan ember untuk menarik air Zam-Zam itu. Subhanallah. Dan ini adalah pagar aslinya. Dan ini dari zaman ke zaman, ini cara wadah-wadah untuk mengambil air Zam-Zam. Dari sini, nak. Nah, dahulu di zaman Rasulullah sangat sulit untuk mendapatkan ember. Ini dia kulit kambing yang telah disamak untuk dijadikan tempat wudu. Kalau mau berwudu tinggal melepas tali yang di bawah berwudu. Ada salah satu yang memegangnya. Nah, ini peninggalan ceret-ceret yang didapatkan di dasar sumur Zam-Zam ini. Uang yang didapatkan di dasar sumur Zam-Zam. Subhanallah. Nah, ini. Baik pemirsa, dahulu sangat sulit sekali untuk menentukan jam kecuali dengan menggunakan ilmu falak. Ini dia. Garis-garis untuk menentukan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ini cara hitungan ilmu falak yang sudah dikerjakan dan diamalkan oleh para sahabat. Dan setelah itu maju beberapa masa kemudian, ini jam yang terbesar yang berada di Makkatul Musyarrafah, dan ini mesin jamnya. Subhanallah. Ini jamnya, ya, untuk mengatur jam. Itu sudah beberapa masa ini. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah, azka salati wa salami ala rasulillah, azka salati wa salami ala rasulillah.